Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat-berkat perlindungan, kesehatan, dan apapun yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kami semua umat manusia yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus, tolong kasihanilah kami semua umat manusia yang ada di dunia ini. Lindungilah kami dari semua yang jahat. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang tinggal atas kami, yang mengajari kami senantiasa, mampukan kami, berikan kuasa juga kepada kami untuk mengasihi Tuhan, mengasihi semua orang, menjauhkan semua dosa, melakukan yang benar, berbicara yang benar, belajar firman Tuhan setiap hari dengan benar, dan melakukan firman Tuhan dengan benar. Tuhan Yesus, berikanlah juga damai kepada kami semua umat manusia yang ada di dunia ini. Ajarilah kami saling mengasihi, tolong menolong, dan saling mengampuni. Dalam nama Tuhan Yesus juga, apabila ada umat manusia yang ada di dunia yang sakit pada saat ini, dalam nama Tuhan Yesus, tolong sembuhkanlah mereka yang sakit. Berkati, lindungi, berikanlah juga apa yang dibutuhkan semua keluarga atau siapapun yang mendampingi, yang melayani orang-orang yang sakit juga pada saat ini. Apabila ada umat manusia yang ada di dunia ini yang sedang hidup dalam pergumulan, yang sedang ada permasalahan-permasalahan hidup, dalam nama Tuhan Yesus, tolong berkatilah mereka Tuhan Yesus. Berikanlah juga apa yang mereka butuhkan. Lindungi mereka. Roh Kudus Tuhan juga kiranya tinggal atas mereka, mengajari mereka, menguatkan iman mereka, bagaimana supaya benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus, bahwasanya Tuhan Yesuslah yang sanggup menolong mereka dari semua pergumulan-pergumulan hidup mereka dan permasalahan-permasalahan hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, untuk semua pemerintah-pemerintah yang ada di dunia ini juga, terkhusus kepala-kepala negara, kepala-kepala daerah, dan semua jajaran mereka, lindungi mereka juga, mampukan mereka, ajari mereka bekerja dengan benar dan jujur, bagaimana untuk melayani masyarakatnya, mensejahterakan masyarakatnya dengan damai, adil, dan sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Firman Tuhan, Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai ayat 66. Murid-murid banyak mengundurkan diri di Galilea, di mana Yesus berkata sebelumnya bahwasanya Yesus adalah roti hidup, di mana umat manusia yang ada di dunia ini dikatakan harus memakan Yesus. Artinya harus memakan tubuh Yesus dan minum darah Yesus. Makna dari perkataan daripada Yesus tersebut, di mana Yesus memberikan tubuhnya, darahnya, dia korbankan di kayu salib. Umat manusia yang ada di dunia ini harus menerima dan percaya. Itulah makna daripada harus memakan tubuh Yesus, meminum darah Yesus. Dan Yesus dikatakan roh hidup, roti hidup, karena memang Yesuslah yang memberikan kehidupan yang kekal bagi umat manusia. Dan sekarang ini banyak murid-murid Yesus mengundurkan diri di Galilea karena perkataan ini menurut mereka sangat keras, di mana Yesus juga berkata, nenek moyang mereka yang makan mana adalah mati, tetapi Yesuslah roti yang turun dari surga yang akan memberikan hidup. Oleh sebab itu, siapa yang percaya kepada Yesus, yang menerima Yesus, mereka akan beroleh hidup. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, adakah imanmu goncang pada saat ini? Bagaimana kalau kamu melihat Yesus naik ke surga, ke tempat dia sebelumnya? Kata Yesus kepada murid-muridnya. Artinya Yesus sebelumnya adalah di surga, turun ke dunia,
Dan dia mengatakan bagaimana kalau Yesus kembali lagi naik ke surga. Itu yang Yesus katakan kepada murid-muridnya. Lalu Yesus juga berkata, perkataanku adalah roh dan hidup. Karena rohlah yang memberi hidup, daging lemah. Jadi Yesus mengatakan perkataan Yesus adalah roh dan hidup. Artinya firman Tuhan itu adalah roh dan hidup. Ini Yesus yang mengatakan. Pesan utama dari firman ini adalah kita harus benar-benar menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang benar, Tuhan yang nyata, Tuhan yang menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosanya lewat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan Tuhan Yesus juga yang akan memberikan kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus juga berkata, perkataanku adalah roh dan hidup, di mana firman Tuhan itu adalah roh dan hidup. Oleh sebab itu, kita juga umat manusia yang ada di dunia ini harus benar-benar tekun belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan setiap hari, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Dan kita harus memohon pertolongan dari Tuhan dengan penyertaan Roh Kudus supaya kita dimampukan bagaimana untuk belajar firman Tuhan dengan benar dan melakukan firman Tuhan dengan benar. Dan itulah yang Tuhan kehendaki. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu, di mana Yesus adalah roti yang hidup, dan Tuhan Yesus juga firman-Mu itu adalah roh dan hidup. Oleh sebab itu kami semua umat manusia yang ada di sini, tolong mampukan kami, Roh Kudus Tuhan tinggal atas kami, mengajari kami senantiasa untuk merenungkan firman-Mu, belajar firman-Mu, membaca firman-Mu, dan melakukan firman-Mu juga dengan benar. Lindungilah kami semua umat manusia ini dari semua yang jahat. Mampukan kami, berikan kuasa kepada kami juga untuk menjauhkan semua dosa, mengasihi Tuhan dan mengasihi semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu, untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan. Amin.